Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Sikap berlebihan dan intoleran. Saat mereka ini tanpa saya sebutkan nama ataupun kelompoknya, saat mereka ini mengikuti sebuah pendapat, selalu ingin dihargai dan dihormati, sekalipun pendapat yang diikuti itu terkadang ghairu mu'tabar, tidak dianggap karena saking sangat lemahnya atau bahkan nyeleneh, yang itu mungkin diambil dari hanya beberapa gelintir ulama. Tapi giliran umat Islam mengikuti pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama, bahkan pendapat 4 madhab, bahkan kadang nyaris terjadi ijma di situ, mereka tidak mau menghormati, bahkan tetap berusaha menyalahkan dan membid'ahkan serta menyesatkan kaum muslimin. Saat berpendapat, saat mereka berpendapat misalkan bahwa kotoran kucing tidak najis menurut pendapat mereka, walaupun yang benar najis, pendapat mayoritas ulama najis, mereka ini ingin tetap dihormati dengan alasan masih ada ulama yang berpendapat demikian. Ini kalau sudah terpojok mengikuti sebuah pendapat yang sangat lemah, mereka buru-buru beralasan dengan khilafiyah dan ada ulama yang masih berpendapat seperti itu. Ini ciri khas karakter mereka seperti ini. Padahal hampir semua ulama itu dari 4 madhab menyatakan bahwa kotoran kucing itu najis. Kotoran kucing itu baik kotorannya atau kencingnya itu najis. Kenapa? Karena kucing itu termasuk hewan yang haram dimakan, maka kotorannya najis. Saat mereka mengikuti pendapat bahwasanya onani tidak membatalkan puasa, karena merasa sangat lemah pendapat ini, mereka buru-buru beralasan ini masalah khilafiyah dan masih ada ulama yang berpendapat demikian, berpendapat bahwasanya onani tidak membatalkan puasa. Kemudian menyebutkan sebagian nama dari ulama yang berpendapat seperti ini, seperti misalkan Abu Bakar bin Al-Iskaf, Abdul Qasim Al-Hanafi, atau Ibnu Hazm Al-Zahiri dan Daud Al-Zahiri. Mereka langsung seperti itu, dan mereka mengesampingkan pendapat 4 madhab. Dalam kondisi mereka itu pengen ditolerir, dihormati, dengan alasan tadi, ini kan masalah khilafiyah dan masih ada ulama yang berpendapat demikian. Padahal hampir semua ulama berpendapat dalam pendapat mu'tamad mereka bahwasanya onani itu membatalkan puasa. Mu'tamad 4 madhab itu membatalkan puasa. Berarti ini menyelisih 4 madhab yang dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya wa ma khalafa a'immatal arba'ah mukhalifun ijma'. Pendapat apa saja yang menyelisih 4 imam madhab itu seperti menyelisih ijma' kaum muslimin. Kemudian saat mereka mengikuti pendapat rokok halal, mereka ingin dihormati juga, mereka ingin dihargai dengan alasan ini kan masalah khilafiyah, masih ada ulama yang membolehkan atau menyatakan itu halal, boleh. Padahal mayoritas ulama menyatakan kalau tidak makruh, haram. Ini dari sudut pandang pertama. Kemudian lihat dari sudut pandang kedua. Yang sudut pandang pertama itu tadi, mereka selalu ingin dihormati, dihargai, ditolerir,
dengan alasan khilafiyah, masalahnya itu khilafiyah dan masih ada ulama yang berpendapat demikian. Sekarang sisi yang kedua atau wajah kedua. Tapi saat umat Islam, kaum muslimin mengikuti pendapat akan bolehnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang ini merupakan pendapat mayoritas ulama atau bahkan hampir semua ulama, mereka tidak mau, ya, perhatikan, mereka tidak mau untuk menghormati kaum muslimin. Mereka tetap bersikukuh menyesatkan, membid'ahkan kaum muslimin dengan sebab mengikuti peringatan Maulid Nabi tersebut. Mereka beralasan bahwasanya mereka mengikuti pendapat yang tidak menganjurkan atau menganggap bid'ah dari segelintir ulama, ya. Dalam kondisi seperti ini mereka tidak mau menghormati kaum muslimin, ya. Saat kaum muslimin misalkan sholat sholat tarawih 20 rakaat umpamanya, mereka ini kaum muslimin sholat 20 rakaat itu mengikuti mayoritas ulama, bahkan 4 madhab. 4 madhab itu pendapatnya sholat tarawih itu 20 rakaat. Tapi mereka ini tetap tidak mau menghargai kaum muslimin. Mereka menganggap itu bid'ah, mereka menganggap itu sesat dan seterusnya, ya. Saat kaum muslimin mengikuti pendapat mayoritas ulama bolehnya untuk melafadzkan niat, untuk membantu memunculkan niat yang ada di dalam hati, ya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama minal mutaakhirin, mereka tidak mau menghormati dan menghargai pendapat ini. Mereka tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk menyesatkan, membid'ahkan kaum muslimin. Coba perhatikan teman-teman sekalian ini, mulakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal mereka selalu ingin ditolerir, selalu ingin dihormati, selalu ingin dihargai, meskipun mereka ini mengikuti pendapat yang sangat lemah dan hanya diikuti oleh beberapa gelintir ulama atau difatwakan oleh beberapa gelintir ulama. Tapi kenapa itu tidak bisa mereka terapkan kepada kaum muslimin, kepada saudara sama muslim yang berbeda pendapat dengannya dalam konteks lain, yang seharusnya sangat bisa dihormati? Karena apa? Di masalah-masalah yang sudah kita sebutkan di bawah tadi atau setelahnya, itu kaum muslimin mengikuti mayoritas ulama. Masalah melafadzkan niat, masalah kunut, masalah sholat tarawih 20 rakaat, ya, masalah misalkan yang lain tadi, ya, masalah-masalah yang lain seperti misalkan masalah onani membatalkan puasa dan lain sebagainya, masalah yang lainnya juga, itu mereka tidak mau menghargai itu. Karena intinya bagi mereka ini, karena ini kaum intoleran, ya, mereka ini ingin selalu benar dimanapun posisi mereka, dan orang yang berbeda pendapat mereka harus selalu salah. Mereka ini ingin selalu dihormati tapi tidak mau menghormati. Mereka ingin selalu dihargai dan tidak mau menghargai saudaranya sesama muslim. Mereka selalu ingin ditolerir tapi tidak mau mentolerir orang lain. Jadi permasalahannya itu sebenarnya bukan lagi argumentasi, tapi sikap sentimen dan arogansi untuk selalu benar dan menutup mata dari kemungkinan kebenaran yang ada pada orang lain. Ini berbeda dengan cara berpikir para ulama salaf seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu begitu toleran kepada perbedaan pendapat. Beliau pernah mengatakan yang intinya bahwa pendapatku itu benar, ya, dan pendapat orang lain punya kemungkinan salah. Demikian juga pendapatku punya kemungkinan salah dan pendapat orang lain itu punya kemungkinan benar dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah yang mu'tabarah. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa mereka sampai punya karakter seperti intoleran, arogansi, dan juga mereka itu melampaui batas dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah? Karena sejak awal kelompok-kelompok seperti ini adalah dididik dan didoktrin dengan adanya keyakinan kebenaran mutlak pada mereka. Artinya apa? Pendapat yang mereka pegangi,
pendapat yang mereka ikuti itu mereka jadikan sebagai bentuk kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak yang siapa saja yang menyelisih akan pendapat ini harus dianggap sebagai sebuah kesesatan atau menyimpang. Ya, ini masalahnya. Sehingga mereka menjadikan masalah agama itu seakan-akan semua masalah usuluddin, masalah pokok agama. Seakan-akan semuanya masalah akidah. Tidak ada lagi ruang untuk berbeda pendapat dengan saudaranya sesama muslim. Kemudian kalau nanti ada direspon oleh kaum muslimin pendapat-pendapat mereka ini, ya, mereka nanti langsung baper, kemudian nanti mereka akan melakukan playing victim, seakan-akan mereka itu yang terdolimi, tertuduh, kemudian mereka ini merasa menuduh kita ini sebagai orang-orang yang membuat permasalahan dan perpecahan di kalangan kaum muslim. Oh, itu kalian salah paham. Wong kalian yang membuat masalah, suka membid'ahkan, menyesatkan kaum muslimin, menyimpangkan kaum muslimin. Ini membuat masalah kalian. Kita kaum muslimin itu hanya merespon, mereaksi aksi kalian. Kita tidak akan pernah mereaksi kecuali ada aksi sebelumnya. Andai kalian ini tidak bersikap seperti ini, silahkan berpendapat dengan pendapat yang Anda ikuti, Anda yakini, tapi tanpa menyalahkan, tanpa menyesatkan, tanpa membid'ahkan kaum muslimin, dan menghargai kaum muslimin, menghormati kaum muslimin, tentu kita kaum muslimin juga tidak akan mereaksi. Kita mereaksi karena adanya aksi dari kalian yang melampaui batas dalam masalah-masalah yang seharusnya ada toleransi, ada penghargaan, ada saling menghormati, yaitu masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Sehingga sebenarnya masalahnya itu sangat sederhana sekali. Silahkan berpendapat, silahkan mengikuti pendapat yang mana. Yang penting kita semua harus saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Jangan sampai hanya pilih-pilih, jangan sampai hanya memanfaatkan keadaan. Kalau sudah terpojok, sudah merasa pendapatnya sangat lemah, cari-cari alasan. Ini masalah khilafiyah katanya. Oh, kami mengikuti pendapat ulama ini walaupun cuma sedikit, masih ada ulama yang berpendapat demikian. Kalau kalian dalam kondisi terpojok dan sangat lemah seperti itu saja ingin dihargai, nah umat Islam yang pendapatnya mengikuti pendapat yang kuat dan mengikuti kebanyakan ulama itu lebih pantas dihargai lagi. Kita akan menghargai kalian, tapi kalian harus juga menghargai kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.